Yang dilarang apabila kita sudah mampu berkorban lalu tidak mau berkorban, ini memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apabila kamu sudah sanggup untuk melaksanakan ibadah korban, lalu kamu tidak melaksanakan ibadah korban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekat-dekat tempat sholat kami. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jemaat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, masih beragama Islam, taat melaksanakan Islam, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu kita kembali dapat hadir dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini dapat hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam kita tidak pernah bosan-bosannya untuk mengaturkan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan semangatnya dari dunia sampai di akhirat kelak nantinya. Hadirin kaum muslimin serta jemaat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah kita ini khatib menghimbau kepada kita semua, terlebih-lebih kepada diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin meningkatnya iman dan takwa itulah
kita bakal akan selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak nantinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah berada di akhir-akhir Zulqa'dah. Tentu tidak berapa minggu lihat lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah itu ada dua ibadah yang barangkali memiliki modal yang tinggi tapi sangat diminati oleh umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah ini membutuhkan modal, membutuhkan biaya, tapi sangat dirindukan, sangat diinginkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dua ibadah ini kaum muslimin rahimakumullah mulai populer dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat Nabi Ibrahim kembali memperbaiki Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa adzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Serulah oleh kami umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan berbondong-bondong untuk datang melaksanakan ibadah haji. Yang dekat akan berjalan kaki, yang jauh akan memakai kendaraan. Mereka akan datang dari pelosok penjuru yang sangat jauh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah himbauan Ibrahim itu sampai ke desa kita ini, dan tidak ada satu pelosok di penjuru dunia ini himbauan Nabi Ibrahim itu yang ribuan tahun yang lalu itu tidak sampai kepada mereka. Dimanapun pelosok-pelosok dunia di saat ini, himbauan tersebut sudah sampai kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak umat manusia yang melaksanakan ibadah haji di sana. Di sana mereka itu tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Di pintu Ka'bah mereka itu menangis sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mereka tahu bahwasanya mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka tidak membicarakan soal berapa yang tersahut mereka. Mereka tidak berbicara soal apa pangkat di jabatan mereka. Mereka itu hanya berhadapan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata apabila sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya dunia ini bagi kita. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, semuanya itu tidak ada artinya apabila sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di sana itu dibina umat manusia, di antaranya dibina manusia untuk menciptakan dalam hatinya rasa persatuan sesama umat beragama Islam. Di sana mereka itu merasa bersaudara antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan kulit, tanpa membedakan kedudukan, tanpa membedakan apapun. Kesemuanya itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana melaksanakan arba'in salat berjamaah 40 waktu di masjid. Tidak ada satu waktu pun yang tertinggal. Disebut dengan salat arba'in, salat 40 waktu di masjid. Hadirin rahimakumullah, apakah bina itu hanya sampai hanya di kota Mekah saja? Tidak.
Apa yang kita laksanakan di waktu melaksanakan ibadah haji itu, itulah yang patut kita laksanakan apabila kita sudah sampai di kampung halaman kita masing-masing. Alangkah indahnya, alangkah baiknya bagi bapak ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sudah melaksanakan ibadah umroh, untuk datang sholat berjamaah ke masjid, sebagaimana yang sudah dilakukan di waktu melaksanakan ibadah haji. Alangkah baiknya kita itu selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antara kita sama kita apabila kita sudah sampai ke kampung halaman kita masing-masing. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang patut kita amalkan, kita sebagai umat Islam yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji. Kita berikan contoh teladan yang baik kepada warga kita, kepada saudara-saudara kita yang belum dipanggil, yang belum mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, tidak ada haji yang mabrur terkecuali balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah haji yang mabrur itu? Haji yang mampu menciptakan, merubah diri pribadi seseorang itu setelah pulang dari ibadah haji kepada arah yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ada ibadah yang juga memerlukan biaya, yaitu melaksanakan ibadah korban, tapi sangat disenangi oleh orang-orang yang melaksanakan. Tidak ada rasa ria, tidak ada rasa kesombongan apabila kita sudah melaksanakan ibadah korban. Kesemuanya itu adalah disebabkan ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar ceramah-ceramah abuya, al-ustaz, tidak ada batasannya tentang ibadah korban. Satu orang mau satu ekor kambing silakan. Satu ekor kambing, satu keluarga silakan. Sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Satu ekor kerbau untuk satu orang silakan. Satu ekor kerbau untuk 7 orang silakan. 10 ekor kerbau untuk satu orang silakan. Tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Yang dilarang apabila kita sudah mampu berkorban lalu tidak mau berkorban, ini memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apabila kamu sudah sanggup untuk melaksanakan ibadah korban, lalu kamu tidak melaksanakan ibadah korban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekat-dekat tempat sholat kami. Pada suatu hari raya Idul Adha, Rasulullah SAW berkhutbah. Itulah isi khutbahnya. Yang sudah mampu berkorban, tidak melaksanakan ibadah korban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, ini adalah disebutkan, dikatakan Allah dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Sesungguhnya, kata Allah, kami selama ini sudah memberikan kamu nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, kesehatan yang lama, kekuatan yang lama. Oleh karena itu, kata Allah, fasholli rabbika, hendaklah kamu melaksanakan ibadah salat karena Allah. Wanhar, dan hendaklah kalian melaksanakan ibadah korban. Makanya Rasulullah katakan, jangan dekat-dekat tempat sholat kami apabila tidak melaksanakan ibadah korban. Hadirin rahimakumullah, mumpung saat ini panitia masih menerima pendaftaran calon ibadah korban yang akan melaksanakan ibadah korban, daftarkanlah diri kita apabila kita sudah memang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan ibadah kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah barikas kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terlebih-lebih buat khatib sendiri. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. ولا
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصرنا يا الله فانك خير الناصرين، وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين، وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.